Dalam upaya mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketergantungan terhadap sumber daya energi fosil yang terbatas, para engineer atau insinyur dan ilmuwan di seluruh dunia sedang mengembangkan solusi teknologi yang bertujuan mengurangi dan menghilangkan segala sesuatu yang menyebabkan pemanasan global dan oleh karena itu, adanya perubahan iklim. Dari masalah tersebutlah, teknologi hijau ada dan mulai diterapkan. Apa itu energi hijau? Energi terbarukan yang juga dikenal sebagai energi hijau adalah jenis energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan, ramah lingkungan, serta telah melalui diverifikasi energi. Sumber energi hijau seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi merupakan sumber daya alam yang tersedia secara terus-menerus. Pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan yaitu yang pertama, reduksi emisi gas rumah kaca, yang kedua, peningkatan kualitas udara, yang ketiga, pengurangan polusi air, dan yang terakhir, konservasi sumber daya alam. Energi matahari sebagai salah satu energi hijau. Matahari adalah salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi, dengan jumlah yang besar dan tidak akan pernah habis. Energi yang dihasilkan oleh matahari berupa sinar yang dipancarkan terus-menerus serta mengandung elektromagnetik yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Matahari juga merupakan salah satu bentuk energi alternatif atau energi terbarukan yang dapat diubah wujudnya. Pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan mengubah sinar matahari menjadi energi panas maupun energi listrik. Implementasi penggunaan energi matahari pada kehidupan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Sistem yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, dan PLTS adalah yang paling umum yang digunakan untuk memanfaatkan energi surya. Pemanfaatan energi listrik menggunakan tenaga matahari yaitu dengan menggunakan rangkaian panel surya yang diletakkan di atap rumah atau bangunan. Kemudian energi yang bersumber dari panel surya tersebut akan diproses menjadi energi listrik yang dapat menyalakan alat-alat rumah tangga. Apakah kalian tahu mengapa energi surya dari matahari bisa berubah menjadi energi listrik? Di alam semesta ini ada dua jenis sistem energi surya. Yang pertama, energi surya pasif, di mana Anda tidak membutuhkan alat khusus untuk menerima energi tersebut. Misalnya, saat Anda meletakkan barang yang menyerap panas langsung di bawah terik sinar matahari, benda tersebut akan terasa sangat panas. Sementara untuk sistem energi surya aktif, Anda membutuhkan alat yang bisa digunakan mengumpulkan energi matahari dan menyimpannya. Salah satu produk energi surya bisa berubah menjadi listrik adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Terdapat dua alur cara kerja PLTS yang menarik untuk diketahui. Pertama, fotovoltaik. Fotovoltaik merupakan sel yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kerja sel akan menggunakan efek fotoelektrik dalam menghasilkan arus listrik. Mengenai cara kerjanya sendiri sangat sederhana, yaitu menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari efek fotoelektrik untuk produksi listrik. Sel fotovoltaik akan membentuk medan listrik, kemudian membentuk muatan yang berlawanan saat dipisahkan. Saat foton matahari menjatuhkan elektron keluar dari sambungan silikon, baru setelah itu elektron mengalir ke berbagai sumber listrik yang Anda miliki. Yang kedua, tenaga surya terpusat. Cahaya matahari akan terrefleksi ke cermin yang berbentuk seperti parabola, lalu suhu panas berfokus ke satu titik yang berbentuk pipa panjang. Kemudian suhu panasnya akan terkirim ke sistem daya yang akan memutar turbin dan menggerakkan generator. Di generator inilah energi matahari dirubah menjadi energi listrik terbarukan. Selain bisa diubah menjadi listrik, energi matahari dapat diubah sebagai pemanas ruangan dan pemanas air dengan menggunakan sistem forced hot air. Untuk membuat panel surya menggunakan bahan pasir yang harus diubah, hasilnya akan dibentuk menjadi wafer silikon yang merupakan jantung dari sel fotovoltaik. Menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini terikat yang tidak memiliki kebebasan bergerak. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak akan menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong yaitu PN junction.
Karena migrasi elektron batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif, medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PF kemudian menembus dan mencapai ke daerah depresi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah depresi. Medan listrik di daerah depresi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah depresi. Ketika cahaya matahari jatuh pada sel fotovoltaik, elektron yang terkunci di dalamnya terlepas dan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya kemudian melewati inverter yang mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC. Secara sederhana, cara kerja PLTS yang biasanya ada di perumahan sebagai berikut. 1. Sinar matahari menyinari permukaan sel fotovoltaik pada panel surya. 2. Inverter mengubah listrik arus searah DC menjadi listrik arus bolak-balik AC. Listrik AC inilah yang digunakan oleh peralatan rumah tangga. 3. Meteran ini memantau produksi yang diterima dari panel surya dan inverter dan mengirimkan informasi ke perusahaan utilitas melalui sinyal nirkabel. 4. Listrik tenaga surya dari inverter mengalir melalui panel layanan ini terlebih dahulu ke rumah Anda dan kemudian ke jaringan listrik jika terjadi kelebihan produksi. 5. Meteran listrik membaca daya yang Anda gunakan dari jaringan serta kelebihan listrik tenaga surya yang mengalir ke jaringan dari tata surya Anda. Sekian video narasi teknik pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi hijau.